Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Nurmalasari, NIM 140 dari jurusan Agribisnis. Dalam video ini, saya akan menyelesaikan 3 kasus dengan menggunakan 3 metode yang berbeda menggunakan aplikasi POM-QM. Metode yang saya gunakan yakni metode decision analysis, metode linear programming, dan metode inventory. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan metode decision analysis. Metode decision analysis merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan masalah mengenai analisa keputusan. Analisa ini dilakukan melalui tabel yang akan ditunjukkan oleh output hasil pengolahan data. Tujuan yang diinginkan adalah untuk memilih keputusan yang lebih optimal berdasarkan alternatif-alternatif pilihan yang ada. Nah, berikut ini adalah contoh soalnya. PT Indofood adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan. Perusahaan ini akan melakukan ekspansi dengan pilihan beberapa alternatif yang akan dipertimbangkan. Alternatif keputusan antara lain membuat pabrik besar, pabrik sedang, dan pabrik kecil. Dalam keputusan tersebut, ada hal yang dipengaruhi, yaitu sangat menguntungkan, atau tidak menguntungkan, dengan probabilitas untung masing-masing kemungkinan yaitu 0,3, 0,8, dan 0,2. Dan data akan dijelaskan lebih lanjut di tabel di bawah ini. Nah, tabel 1 ini menjelaskan data perusahaan Indofood. Setelah melihat data perusahaan Indofood, langkah selanjutnya yakni menyelesaikan persoalan tersebut menggunakan aplikasi POM-QM. Caranya yakni buka aplikasi POM-QM, setelah itu pilih Decision Analysis di bagian modul, kemudian pilih Decision Tabel. Di bagian titel, kita isi dengan judul PT Indofood. Untuk di bagian Number of Decision, kita ketikkan angka 3 karena jumlah keputusannya ada 3, yakni harus memilih antara pabrik besar, pabrik sedang, atau pabrik kecil. Kemudian di bagian Number of Nature Stage, kita isi dengan angka 3 karena terdapat 3 pilihan, yakni sangat menguntungkan, dan tidak menguntungkan. Di bagian objektif, kita pilih profit maximize karena kita memilih keuntungan yang maksimal. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu muncul layar seperti ini. Kemudian di bagian state 1, state 2, dan state 3 kita ganti keterangannya menjadi sangat menguntungkan, dan tidak menguntungkan. Sedangkan di bagian decision 1, decision 2, dan decision 3 kita ganti keterangannya menjadi pabrik besar, pabrik sedang, dan pabrik kecil. Untuk datanya, kita sesuaikan dengan data yang ada di soal. Di bagian probabilitas, kita isi dengan angka 0,3, 0,6, dan 0,1. Di bagian pabrik besar, kita isi angka dengan nominal 300.000, 100.000, dan min 150.000. Di pabrik sedang, kita isi dengan angka 200.000, 80.000, dan min 100.000. Sedangkan di pabrik kecil kita isi dengan angka 100.000, 60.000, dan min 50.000. Setelah terisi semua, kemudian kita pilih solve. Nah, setelah kita klik solve, maka akan muncul tampilan layar seperti ini. Hasil pengerjaan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai maksimum yang diharapkan yakni 135.000 yang diberikan oleh pabrik besar. Sedangkan nilai maksiminnya yakni min 5.000 yang diberikan oleh pabrik kecil.
Dan untuk nilai maksimalnya yakni 300.000 yang diberikan oleh pabrik besar. Sekian penyelesaian dari metode decision analysis. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan sebuah kasus menggunakan metode linear programming. Metode linear programming merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan masalah optimasi. Masalah optimasi produksi menjadi salah satu masalah yang paling populer diselesaikan dengan metode linear programming. Karena metode ini digunakan untuk memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya produksi. Nah, contoh soalnya yakni perusahaan kue Citra Bakery memproduksi kue brownies dan kue bolu. Setiap pembuatan kue membutuhkan pekerja adonan dan pekerja pengemasan. Dalam membuat kue brownies membutuhkan waktu 2 jam untuk mengaduk adonan dan waktu 3 jam untuk melakukan pengemasan. Sedangkan untuk membuat kue bolu membutuhkan waktu 2 jam untuk mengaduk adonan dan waktu 1 jam untuk melakukan pengemasan. Dalam 1 minggu tersedia 240 jam kerja untuk pekerja adonan dan 120 jam untuk pengemasan jika dijual. Setiap kue brownies menghasilkan keuntungan rata-rata 8 US dollar dan untuk kue bolu 5 US dollar. Nah, berikut ini adalah data dari perusahaan Citra Bakery. Dari sini kita bisa selesaikan persoalan tersebut menggunakan aplikasi POMQM. Caranya yakni, yang pertama, kita buka aplikasi POMQM, setelah itu pilih linear programming. Nah, dari sini maka akan muncul layar seperti ini. Di bagian title, kita isi dengan judul perusahaan Citra Bakery. Kemudian, di bagian number of constraint, kendalanya, kita isi dengan angka 2 karena kendalanya ada 2, yakni jam kerja 1 dan jam kerja 2. Sedangkan di bagian number of variable kita isi dengan angka 2 karena variabelnya ada 2, yakni kue brownies dan kue bolu. Nah, tujuannya kita mau apa? Mau yang maximize apa mau yang minimize? Karena kita ingin mencari nilai yang optimal, maka kita pilih yang maximize ya. Nah, kemudian kita klik OK. Setelah itu, kita isikan data sesuai dengan contoh soal di bagian depan tadi. Yang di bagian constraint, kendalanya, kita isikan dengan isi jam kerja 1 dan jam kerja 2. Sedangkan di bagian variabelnya kita isi dengan variabel satunya kue brownies, untuk variabel 2-nya kue bolu. Kita juga akan mengisi angkanya. Untuk di bagian maximize, kita isi dengan angka 8/5. Di jam kerja 1, kita isi dengan angka 2/3. Di jam kerja 2, kita isi dengan angka 2/1. Untuk RHS-nya, kita isi dengan angka 240 dan 120. Setelah data terisi semua, maka langkah selanjutnya yakni pilih solve. Dari sini, maka akan muncul tampilan layar seperti gambar berikut ini. Setelah itu, hasil perhitungan menunjukkan bahwa solution untuk X1 sama dengan 30, X2 sama dengan 60, dan RHS-nya sama dengan 540. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah produksi optimal yang dihasilkan untuk kue brownies sebanyak 30 unit, untuk kue bolu sebanyak 60 unit, dan keuntungan yang diperoleh dari jumlah produksi adalah 540 US per dolar. Nah, di bagian ranking bagian reduce cost ini menunjukkan seberapa besar nilai koefisien fungsi tujuan dari masing-masing variabel. Karena nilai tabel di atas 0, maka nilai koefisien fungsi tujuannya sudah positif. Nah, untuk di bagian
Dual value menunjukkan nilai dari setiap jam kerja pada solusi optimal. Pada jam kerja 1 nilainya 0,5 dan jam kerja 2 nilainya 3,5. Dengan artian keuntungan akan bertambah 0,5 US dollar dan 3,5 US dollar jika menambah 1 jam kerja pada masing-masing proses pengerjaan. Nah, untuk bagian grafiknya dapat kita ketahui bahwa dari dua titik yang terbentuk diperoleh kombinasi optimum dengan nilai X1 sebesar 30 dan X2 sebesar 60. Nilai ini menunjukkan bahwa produksi dan keuntungan optimal perusahaan diperoleh saat nilai X1 kue brownies dan X2 kue bolu sebesar nilai tersebut. Pada grafik juga terdapat garis putus-putus, yaitu garis isoprofit line. Hal tersebut menunjukkan bahwa sepanjang garis akan memiliki keuntungan yang sama, tetapi dengan kombinasi output yang berbeda. Sekian penjelasan dari metode linear programming. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode inventory. Nah, yang terakhir ini kita akan menyelesaikan persoalan menggunakan metode inventory. Inventory merupakan barang atau item yang disimpan terlebih dahulu untuk pemakaian di kemudian hari. Contoh soalnya yakni catatan penjualan gula perusahaan gulaku per minggu mencapai 3,7 juta gula. Biaya pemesanannya 6.000 US dollar dan biaya penyimpanannya 3% dari harga beli. Untuk harga belinya yakni 6% per kilo. Nah, di sini juga diketahui bahwa persediaan pengamanan untuk gulanya yakni 60.000 kilo dan waktu pengirimannya 3 minggu dan setiap pemesanan gula harus dengan kelipatan 3.000 per kilo. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita menggunakan aplikasi POMQM ya. Nah, langkah pertamanya yakni buka aplikasi POMQM, setelah itu pilih inventory di bagian modul. Pilih EOKI Models. Kemudian, isi judul di bagian titel. Kali ini, isi titel dengan judul perusahaan gulaku ya. Nah, kemudian ada pilihan reorder point-nya. Ada yang no order point dan compute reorder point. Karena di contoh soal tidak ada reorder point, maka kita pilih no order point. Kemudian klik OK. Nah, setelah diklik OK ini, maka akan muncul tampilan layar seperti ini. Di sini terdapat tulisan demand rate atau tingkat permintaan, kemudian setup atau ordering cost, artinya biaya pemesanan, dan holding carrying atau biaya pemesanannya. Kemudian yang terakhir ini ada unit cost harga belinya. Keterangan tersebut kita isi dengan data yang ada di soal. Untuk yang demand rate kita isi dengan angka 3.700.000. Untuk yang setup atau ordering cost kita isi dengan angka 6.000. Untuk yang holding atau carrying cost kita isi 3% dari harga beli yakni 0,18 dan untuk unit cost kita isi dengan angka 6 US dollar per kilo. Nah, kalau sudah selesai silahkan di-solve, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa optimal order quantity, kuantitas persediaan optimalnya yakni 496.655,5 atau kita bulatkan menjadi 497.000. Untuk yang bagian maksimum inventory levelnya juga bernilai 496.655,5 atau kita bulatkan menjadi 497.000. EOKI sama maksimum inventory level ini jumlahnya selalu sama ya. Untuk di bagian average inventory nilainya yakni 248.327,8 atau kita bulatkan menjadi 249.000. Sedangkan di order per period menunjukkan berapa kali pemesanan dalam 1 tahun. Di sini diketahui bahwa nilai yang ditunjukkan yakni 7,45. Artinya pemesanan yang dilakukan setiap tahun yakni sebanyak 7 pemesanan. Untuk yang di bagian annual setup cost, biaya penyimpanannya yakni
446.699 dan annual holding cost-nya biaya pemesanannya yakni 446.699. Nilai annual setup cost dan annual holding cost selalu sama karena syarat persediaan yang maksimal yakni biaya penyimpanan sama dengan biaya pemesanan. Kemudian untuk total cost ini including units nilainya sebesar 202 sekian ini didapatkan dari perkalian antara demand rate dan unit cost. Sampai di sini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada materi yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.